Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Bahasa Jawa ternyata sudah digunakan oleh 8 negara ini. Jadi selain daripada bahasa Indonesia ini, bahasa Jawa juga pun semakin mendunia juga ya di luar negeri. Wah. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Iki actionnya iyo Bocor. iki piro Pesta rolas. Terus sama Niko sama dados guru ya. Guru gambar. Iki rombongan kula ajeng di Indonesia bensin. Siji loro telu papat lima enam. Menawi kula sinau wonten Universitas Leiden. Wah. Halo sahabat Citizen. Menurut cerita lama, penduduk Indonesia dikenal sebagai orang yang ramah. Sifat orang Indonesia yang ramah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Hampir seluruh budaya di Indonesia mengajarkan tentang sopan santun dan bersikap baik. Mayoritas masyarakat Indonesia sendiri masih memegang teguh nilai-nilai itu. Maka tidak heran jika ada beberapa negara di dunia ini yang ternyata sangat menerima kedatangan orang Indonesia dengan baik, khususnya suku Jawa. Bahkan beberapa negara berikut ini sudah menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya. Jika menilik sejarahnya, negara yang memakai bahasa Jawa itu umumnya disebabkan oleh beberapa faktor di masa lalu. Nah, sahabat Citizen, inilah negara yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang, untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Di posisi pertama ada negara Malaysia. Di Malaysia, tepatnya di daerah Selangor dan Johor, ada banyak warga Jawa yang tinggal di sana. Menurut data penelitian, setidaknya ada 20% warga suku Jawa dari total populasi di sana. 20% ya di Johor. Bahkan di Johor ada sebuah tempat bernama Parit Jawa yang merupakan tempat tinggal banyak warga Jawa. Karena itulah bahasa Jawa dipakai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kemudian di posisi kedua ada negara Singapura. Ada sebuah daerah di Singapura yang menjadi tempat bermukimnya orang-orang Jawa. Tempat itu disebut dengan Kampung Jawa atau Kampung Jawa. Kampung Jawa ini terletak di tepi Sungai Rokhor. Selain itu, ada juga sebuah pemukiman orang Jawa bersama dengan orang Melayu dan Tionghoa. Pemukiman itu disebut dengan Kallang Airport Estate. Namanya saja sudah pemukiman Jawa. Berarti orang-orang di sana masih keturunan Jawa dan pastinya memakai bahasa Jawa. Kemudian di posisi ketiga ada negara Belanda. Belanda ternyata menjadi tempat lahir para pakar bahasa Jawa. Di Belanda ada sebuah universitas yaitu Universitas Leiden. Ada beberapa orang Indonesia yang menjadi pakar bahasa Jawa setelah lulus kuliah dari universitas itu. Misalnya saja pahlawan kemerdekaan Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo dan Sopomo. Bahkan juga Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di sana juga ada naskah-naskah kuno bertuliskan huruf Jawa yang masih terawat. Sama seperti beberapa orang tua di Indonesia yang bisa bahasa Belanda. Orang-orang tua di Belanda juga bisa bahasa Indonesia karena penjajahan selama 3,5 abad. Karena itulah, bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, menjadi bahasa sehari-hari di beberapa wilayah di Belanda. Jadi di beberapa wilayah di Belanda ada yang dijadikan ini bahasa sehari-hari gitu ya. 4. Kampung Jawa di Thailand. Kampung
Kampung Jawa di Thailand berpenduduk sekitar 4.000 orang. Sebagian besar penduduk di sini lahir dari keturunan Jawa, dan mereka adalah generasi ketiga dan keempat yang menetap di Kampung Jawa di Bangkok. Namun, hanya segelintir warga kampung ini yang masih fasih berbahasa Jawa maupun Indonesia. Sehari-hari mereka memakai bahasa Thai dan Inggris. Saat berbicara dengan mereka, kadang terselip kata-kata bahasa Jawa atau Indonesia, tetapi tidak banyak yang benar-benar masih fasih menguasai bahasa leluhur mereka. Tentu saja ini wajar, mengingat mereka lahir dan besar di Bangkok, bukan benar-benar datang dari tanah Jawa. Namun, masih banyak kebudayaan Jawa yang tetap hidup dan dilestarikan penduduk setempat. Beberapa makanan khas Jawa mudah dijumpai di sini dengan rasa autentik, persis seperti makanan yang dihidangkan di tanah air. Contohnya, ambengan nasi kuning, sayur asem, dan nagasari. Kemudian di posisi kelima ada negara Suriname. Seperti yang sudah kita ketahui menurut sejarah, ada sebagian penduduk Indonesia, khususnya Jawa yang tinggal di Suriname sejak zaman penjajahan Belanda. Republik Suriname yang terletak di benua Amerika ini merupakan negara bekas jajahan Belanda. Pada tahun 1890 hingga tahun 1939, Belanda membawa 75.000 penduduk Jawa untuk dijadikan pekerja di negara tersebut. Maka tidak heran jika saat ini 15% penduduk Suriname biasa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian di posisi ke-6 ada negara Kaledonia Baru. Negara ini merupakan sebuah wilayah bekas jajahan Prancis. Beribu kota di Noumea. Wilayah ini terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Selain menggunakan bahasa Perancis, ternyata masyarakat di negara ini juga menggunakan bahasa Jawa. Kemudian di posisi ke-7 ada Kepulauan Kokos. Terletak di Samudra Hindia, mayoritas penduduk pulau ini berasal dari Jawa dan Melayu. Mereka dibawa oleh penjajah Inggris pada abad ke-19. Jadi tidak heran jika bahasa Jawa juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Kepulauan Kokos. Kemudian yang terakhir adalah Vietnam. Warga Jawa yang tinggal di Ho Chi Minh, Vietnam berasal dari Pulau Bawean, Provinsi Jawa Timur. Disebutkan mereka juga berjasa bagi perkembangan Muslim di sana, karena berhasil membangun masjid pertama di wilayah tersebut. Menurut kisahnya, warga Bawean sudah menetap sebelum negara Vietnam merdeka pada tahun 1945. Namun bahasa Jawa hanya digunakan bagi mereka yang sudah tua saja. Meski begitu, mereka masih tetap melestarikan budaya Jawa. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi bahasa Jawa juga gitu ya, semakin lama semakin terkenal di luar negeri gitu. Bahasa Jawa juga dipelajari nih warga luar gitu kan. Bahasa Jawa juga memang banyak penuturnya juga gitu kan. Jadi makin lama makin terkenal sudah ini bahasa apa nih, bukan hanya bahasa Indonesia lah, tapi juga ini salah satu bahasa daerah dari Indonesia ini pun makin terkenal di luar negeri gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.